suatu kondisi di mana anak tumbuh kembang tanpa keterlibatan seorang ayah terutama secara emosional. Ketidakhadiran ayah terhadap tumbuh kembang anak perempuan yang mana itu akan mempengaruhi bagaimana cara si anak perempuan ini mengekspresikan hubungan interpersonalnya kepada orang lain, akan mempengaruhi sense of authority-nya dia, mempengaruhi kreativitasnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Belakangan ini kita mendengar kabar bahwa Indonesia adalah negara fatherless ketiga di dunia. Dan fatherless ini adalah suatu kondisi di mana anak tumbuh kembang tanpa keterlibatan seorang ayah terutama secara emosional. Dan kemudian dalam konteks fatherless ini banyak kajian telah dilakukan mengenai dampak yang akan timbul kepada anak ketika dia tumbuh tanpa peran serta ayah secara emosional. Misalkan dari Kushner saya melihat bagaimana ketidakhadiran ayah terhadap tumbuh kembang anak perempuan yang mana itu akan mempengaruhi bagaimana cara si anak perempuan ini mengekspresikan hubungan interpersonalnya kepada orang lain, kemudian akan mempengaruhi sense of authority-nya dia, mempengaruhi kreativitasnya dia, mempengaruhi self-confidence-nya dia, kemudian mempengaruhi self-esteem-nya dia, dan juga mempengaruhi bagaimana cara dia memaknai dan mendefinisikan posisi dia dalam konteks relasi cinta kasih atau konteks hubungan seksualnya dia kelak ketika kemudian dia menjadi dewasa. Dan Setali Tiga Uang, ini ada juga Diana Setiawati yang dia menceritakan bagaimana fatherless ini mempengaruhi anak dalam konteks itu memberikan hambatan kepada anak dalam rangka dia mendefinisikan identitas gender dan seksualnya dia, kemudian mengakibatkan penurunan performa akademis, menimbulkan kesulitan penyesuaian psikososial, dalam konteks ini relasi sosial yang juga berhubungan dengan kondisi psikologis seseorang, berhubungan dengan self-esteem yang akan menjadi rendah, dan berhubungan dengan regulasi emosi. Terakhir ada juga Edward yang dia menceritakan bagaimana sebetulnya secara umum ketiadaan peran orang tua atau peran ayah terutama dalam tumbuh kembang anak ini akan mempengaruhi ketidakseimbangan atau ketidakmaturan behavior atau kebiasaan si anak, dan sebaliknya ketika orang tua terlibat aktif, hadir secara full, secara penuh, itu akan menumbuhkan resilient atau mungkin daya tahan, saya suka menyebutnya sebagai kesabaran, dan juga bagaimana misalkan kalau misalkan seorang ayah menghadirkan trust, kemudian encouragement, dan mengajak anak untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi, ternyata itu bisa berakibat positif terhadap si anak gitu. Yang saya bayangkan mungkin salah satunya adalah bagaimana anak membangun sense of leadership dan sense of responsibility. Dan ketika berbicara fatherless dengan segala dampaknya dan fatherful dengan segala manfaatnya, itu sebab yang paling banyak disorot adalah budaya patriarki yang ada di Indonesia. Dan sementara saya setuju bahwa budaya patriarkinya masih sangat kuat yang kemudian membuat para ayah merasa bahwa kewajiban mendampingi, menemani anak itu adalah kewajiban perempuan, kewajiban ibu yang ada di rumah. Saya melihat justru ada hal lain, ada faktor lain yang mungkin menjadi penyebab secara langsung maupun tidak langsung tanpa kita sadari terhadap fenomena fatherless ini. Dan itu menurut saya adalah kesadaran kita bahwa sebetulnya rumah itu adalah madrasah pertama dan utama bagi si anak. Kenapa seperti itu? Karena kita gara-gara pendidikan ini diinstitusionalisasikan, kita berkecenderungan untuk melihat bahwa pendidikan sama dengan pergi bersekolah, atau pendidikan Islam sama dengan pergi mengaji atau pergi ke pondok pesantren. Sehingga kita merasa bahwa yang punya tanggung jawab untuk membentuk moralitas, membentuk akhlak, membentuk pengetahuan anak itu ada pada guru atau ada pada ustadz, pada kiai. Dan kita merasa bahwa kita terbebas dari kewajiban itu. Sehingga kalau misalkan anak berkelakuan tidak baik, kita kemudian merasa bahwa
Mungkin yang salah adalah sekolahnya, mungkin yang salah adalah gurunya, mungkin yang salah adalah ustadznya, atau yang salah kiainya. Padahal bisa jadi sebetulnya yang salah adalah pendidikan keislaman atau pendidikan yang sifatnya lebih umum yang terjadi di rumah yang tidak terbentuk secara optimal. Karena pendidikan itu kan sebetulnya jauh melebihi sekolah maupun jauh melebihi pesantren dan rumah itu harus menjadi madrasah pertama di mana ibu maupun ayah itu harus mengambil peran sebagai guru yang mendampingi, yang mengajari, yang memberikan contoh, yang memberikan teladan. Kita juga sama tahu bahwa anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya gitu. Kalau misalkan kita mencontohkan hal yang tidak baik, maka itu secara tidak langsung menjadi pelajaran yang justru lebih terinstal di dalam diri mereka, dalam diri si anak, ketimbang dengan segala macam ceramah yang mungkin kita sampaikan kepada mereka. Dan ini juga penting karena menurut saya menjadi seorang ayah yang hadir itu sebetulnya adalah bentuk jihad kita. Jadi kita sudah dikasih fasilitas nih oleh Allah dengan sistem yang seperti ini gitu, bahwa jihad itu nggak perlu lagi kita berpanas-panasan pergi keluar gitu istilahnya dengan membawa pedang dan lain sebagainya, tapi cukup kita dengan meluangkan waktu misalkan secara rutin walaupun sebentar bermain khusyuk gitu ya dengan anak gitu ya, fokus dengan anak tanpa terpengaruh gadget gitu misalkan. Karena misalkan kadang-kadang ada misalkan ayah yang karena kerja capek pulang ke rumah malah sibuk main HP gitu istilahnya, tapi anak gak ditemenin secara emosional sehingga anak merasa tidak terlihat, merasa termarginalisasi bahkan di rumahnya sendiri, di tempat di mana dia harusnya merasa terlihat gitu dan merasa dipentingkan atau dianggap sangat disayangi gitu. Sehingga saya melihat ini sebagai bentuk jihad. Pertama, ini bentuk amanah kita. Kita menyadari bahwa anak itu kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak semua orang mendapatkan amanah tersebut, dan kalau kita meyakini itu amanah, berarti kita punya kewajiban untuk menjaga itu agar tetap selaras dengan fitrah di mana dia diciptakan. Gimana caranya agar dia tetap selaras dengan fitrah yang diciptakan? Maka kita harus mengguide-nya terhadap nilai-nilai Islam semampu dan sekuat tenaga kita, dan contoh yang paling tepat adalah dengan kita menjadi teladan bagi mereka dan kita ngasih lihat bagaimana nilai-nilai keislaman itu memberikan kebahagiaan, memberikan mutmainnah di dalam hati kita. Menemani anak juga dia dalam konteks merupakan bentuk rasa syukur, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut, dan kalau kita merawat apa yang Allah telah berikan, itu kan artinya kita mensyukuri apa yang Allah amanahkan, apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan lebih dari itu sebetulnya ini berkaitan dengan hadis Nabi yang berbunyi idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Yang pertama itu sedaqatin zariyatin, terus sama ilmun yuntafa'u bih, dan yang terakhir itu kan ada waladun sholihun yad'ulah. Nah, yang perasa terakhirlah ini yang kemudian berhubungan dengan fatherless dan kebutuhan untuk menjadi father yang full, untuk hadir dalam masa tumbuh kembang anak gitu atau dalam kehidupan anak. Kenapa? Karena untuk anak kita menjadi waladun solihun itu kan tidak serta-merta jadi begitu saja, butuh proses, butuh pendampingan sehingga anak bisa mencapai titik kesolehan atau bisa ada pada sebuah skema di mana dia terbantu untuk menjaga kesolehannya dia. Karena saya selalu percaya bahwa soleh itu walaupun secara isim dia bersifat isim sifat, saya percaya bahwa soleh ini adalah kata kerja gitu ya. Fi'il yang memang harus dikerjakan terus menerus. Gak mungkin kita mendidik tidak benar, kita tidak hadir dalam kehidupan anak kita dengan segala konsekuensi yang sudah diteliti dengan sedemikian baik oleh pakar-pakar psikologi, kemudian kita berharap tiba-tiba suatu saat dia akan menjadi waladun soleh gitu. Atau kita menyerahkan kewajiban untuk mendidik anak jadi waladun soleh itu kepada guru atau kepada ajengan atau kiai gitu. Itu nggak mungkin, itu nonsen. Kita harus hadir untuk menjadi bagian dari proses memastikan anak menjadi waladun soleh. Yang mudah-mudahan kalau anak sudah merasa terdampingi oleh kita dengan kasih sayang, dengan ikatan emosional yang baik, mudah-mudahan dia terdorong hatinya untuk yad'ullah gitu, untuk mendoakan kita ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, jadi nonsen kalau kita menuntut anak untuk jadi waladun soleh yad'ullah, tapi kita sendiri tidak membantu anak untuk mencapai potensi menjadi waladun soleh yad'ullah itu dengan cara yang membangun ikatan emosional, membangun hubungan yang konstruktif,
yang baik sejak dia kecil, sehingga dia merasa disayangi, dia merasa didukung, dia merasa ada teladan yang dia bisa jadikan contoh, dia merasa ada teman di mana dia bisa bercerita apapun yang dia hadapi. Sehingga kalau rumah kita menjadi baiti jannati, menjadi rumah yang surgawi, yang madrasah yang menumbuhkan anak kepada potensinya yang utama, maka mudah-mudahan harapannya kita bisa mendorong atau membawa anak kita menjadi waladun soleh yad'ullah, dan itu adalah investasi jangka super panjang bagi kita seorang muslim yang percaya bahwa kampung akhirat itu abadi dan kekal dan lebih baik ketimbang dunia. Itu saja mungkin untuk podcast episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.